Jumpa lagi di channel K3 Koki Keluarga Kita. Tempatnya berbagi resep standar. Dengan resep standar, siapa saja bisa membuat masakan sehari-hari dan camilan yang enak. Jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan resep-resep standar lainnya. Kali ini saya ingin membagikan resep standar cara membuat kremesan. Bahan yang kita butuhkan 125 gram tepung tapioka atau tepung kanji ya. Ini saya menggunakan merek Capak Tani Gunung. Ini banyak ada di supermarket ya. Kemudian 15 gram tepung beras atau setara dengan 2 sendok makan. Lalu 300 ml air. 1 butir telur ayam ukuran sedang. Ini beratnya kurang lebih 60-65 gram. Bumbunya 1 sendok teh peres ketumbar. Gunakan sendok ukur seperti ini supaya nanti rasanya bisa pas. Lalu 2 siung bawang putih, 1 sendok teh bumbu kaldu rasa ayam. Ini saya menggunakan Royco, tapi bisa juga menggunakan merek lain. Lalu 1 sendok teh garam halus, 1/4 sendok teh penyedap rasa, dan setengah sendok teh baking powder. Langkah pertama, bumbu kita cuci bersih, lalu kita haluskan ya. Ini sudah halus ya bumbunya. Telur kita kocok lepas sampai putih dan kuningnya tercampur rata ya. Lalu bumbunya kita masukkan, termasuk kaldu bubuk, garam, dan juga penyedap rasa. Masukkan tepung sagunya, juga tepung berasnya. Lalu tambahkan sedikit demi sedikit airnya sambil diaduk sampai rata ya. Terakhir tambahkan baking powdernya. Aduk sampai rata. Lalu kita saring supaya betul-betul halus ya, tidak ada bagian yang bergerindil. Masukkan adonan ini ke dalam botol bekas air mineral ya. Ini tutupnya kita lubangi seperti ini ya. Ini saya lubangi jadi 7 lubangnya. Panaskan minyak dalam jumlah agak banyak dengan menggunakan api sedang ya, sampai betul-betul panas. Kemudian kita kocok adonan supaya tidak ada bagian yang mengendap. Lalu kita tuang dari pinggir ke tengah ya, seperti ini. Kita biarkan. Kemudian kalau bagian tengah ini masih kosong, kita tambahi lagi ya sampai penuh. Ini kita biarkan sampai pinggirnya agak kering ya, tapi jangan terlalu kering supaya mudah untuk dilipat. Ini sudah mulai tampak kering pinggirnya, lalu kita lipat ya, seperti ini. Kemudian lipat sekali lagi. Biarkan sampai bawahnya kering, kecoklat-coklatan. Jadi selama digoreng jangan terlalu sering diaduk-aduk ya. Jadi kalau bisa hanya sekali balik aja. Ini sudah coklat bawahnya, lalu kita balik. Biarkan sampai kuning kecoklat-coklatan, baru nanti kita angkat. Ini sudah coklat dan kering, lalu kita angkat ya, dan tiriskan, biarkan sampai dingin. Ini hasilnya kremes yang sudah jadi, bersarang dan renyah sampai ke dalam. Warnanya juga cakep seperti yang nonton video ini. Jadi untuk menghasilkan kremes yang bersarang seperti ini, tipsnya pertama, pastikan
minyak yang kita gunakan ini cukup banyak dan betul-betul sudah panas. Gunakan api sedang. Yang kedua, adonan dituang dari jarak 30 cm, kemudian tuangkan mulai dari pinggir ke tengah. Jika di tengah masih ada ruang yang kosong, maka tambahkan lagi sampai betul-betul penuh. Yang ketiga, biarkan pinggirnya agak mengering, baru kemudian kita lipat. Yang keempat, setelah dilipat, maka jangan dibolak-balik. Biarkan sampai bawahnya ini kering dan berwarna coklat. Baru kemudian dibalik. Jadi, teknik menggorengnya itu hanya sekali balik saja supaya tidak remuk dan tidak menyerap minyak. Yang kelima, setiap kali adonan akan digoreng, maka dikocok dulu supaya tidak ada bagian yang mengendap. Jadi, dengan teknik yang benar, maka akan menghasilkan kremes yang bersarang dan renyah sampai ke dalam. Ini adalah resep standar. Maka, kalau kita ingin membuat dalam jumlah banyak, tinggal kalikan bahan-bahan yang ada di resep ini. Jadi, dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat kremes yang bersarang dan enak. Terima kasih telah menonton video ini.